Halo Sobat Ngoko sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di Tunas Toyota Pasar Minggu. Nah, kebetulan Alhamdulillah bisa bertemu silaturahmi sama Ibu Lini ya. Iya, betul. Nah, beliau ini supervisor di Tunas Toyota Pasar Minggu, tepatnya itu di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 7 ya Bu ya. Betul Pak Adi. Nah, sekarang kita mengulik-ngulik nih sama Bu Lini nih. Soal nih, lagi mobil Innova Zenik nih Bu. Waduh, ini termasuk ini juga nih. Saya dengar-dengar produk yang baru tapi nge-booming gitu. Ya, Kan ada lumayan, peminatnya lumayan banyak. lumayan Pak banyak Adi. ya. Kan ada dua tipe tuh, ada yang tipe hybrid sama yang Betul. gas oil, yang Ya. bensin. Nah, saya pengen diskusi sedikit nih soal tentang apa itu perbedaan dari Innova Zenik yang tipe hybrid atau yang gas oil. Mungkin Ibu bisa menjelaskan? Ya, silakan Ibu ya, menjelaskannya. Terima kasih nih Pak Adi. Salam kenal, saya dengan Lini dari Supervisor Tunas Toyota Pasar Minggu. Untuk pemirsa Ngoko Podcast. Ngoko Podcast. Nah, Betul sekali Pak Adi, untuk saat ini Innova Zenik itu demand di masyarakatnya cukup baik ya. Jadi masyarakat itu sangat interest sekali dengan kehadiran Innova Zenik yang terbaru ini. Di mana Innova Zenik sendiri memiliki dua tipe, yaitu tipe hybrid dan tipe gasolin. Dengan kelebihan masing-masing, di mana memang untuk saat ini memang trennya itu udah ke mobil listrik dan juga mobil hybrid ya. Untuk Toyota Innova Zenik sendiri memiliki hybrid ya, hybridnya seri paralel, di mana sumber tenaga penggeraknya itu menggunakan sumber tenaga mesin listrik dan juga bensin yang berkolaborasi menjadi satu, sehingga menghasilkan satu kesatuan tenaga yang impact-nya itu membuat tenaga Innova Zenik hybrid sendiri tidak kalah powerful-nya dibandingkan dengan bensinnya, seperti itu. Nah, untuk Innova Zenik baik hybrid maupun juga bensin itu memiliki desain crossover, di mana kita bisa lihat crossover desainnya ini pada lekukan di setiap body line yang mengesankan ketegasan. Juga emblem Toyota di mobilnya itu dibuat lebih besar dengan lekukan bodi samping yang dibuat memanjang sehingga bodinya lebih aerodinamis ya. Iya, dan itu memberikan manfaat yang baik terhadap efisiensi bahan bakarnya, seperti itu. Khususnya untuk tipe Q memiliki desain velg yang modern ya, yaitu desain ukuran velg 18 alloy wheel. Dan juga untuk Innova Zenik sendiri memiliki desain bodi belakang yang lebih lebar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Innova Zenik Hybrid ini lebih lega dan lebih lapang ya Pak Adi, karena memiliki wheelbase sekarang 2850 mm atau kurang lebih panjang 100 mm dibandingkan dengan Innova yang sebelumnya, sehingga otomatis menjadi lebih nyaman dan lebih stabil ketika pengemudi menggunakan mobil ini. Apalagi di tol ya Bu ya? Iya, mantep banget deh Pak, pokoknya ya. boleh dicoba. Dan juga memang untuk informasi juga untuk pemirsa Ngoko Podcast ya, di mana di Tunas Toyota Pasar Minggu ini juga menyediakan test drive untuk Innova Zenik. Test drive kami di Innova Zenik yang bensin tipe V. Untuk tipe V-nya sendiri juga nggak kalah bagusnya dengan yang tipe hybrid ya, meskipun kalau dilihat dari segi fitur, untuk yang hybridnya itu memang lebih komplit fiturnya. Tapi Innova Zenik V sendiri, di Zenik itu ada dua tipe sebetulnya Pak Adi, yaitu tipe yang standar di tipe G CVT bensin, dan di tipe yang up-nya yaitu tipe V CVT bensin. Nah, untuk dua tipe ini memiliki desain yang sama, namun memang di tipe G itu cenderung dia belum ada yang namanya illumination lamp di atas. Jadi kalau perbedaan tipe G dengan tipe V, untuk tipe V sudah memiliki blue illumination lamp di bagian plafon atasnya. Pesawat terbang ya? Ya, seperti kita serasa berada di pesawat terbang, betul Pak. Iya benar-benar. Ada lampu yang kiri kanan itu ya. Betul. Dan juga di tipe V CVT bensin ini juga sudah memiliki digital air conditioner, ya, lengkap juga dengan rear seat entertainment di bagian tengah, atau istilahnya
2 layar monitor TV di bagian tengah, di mana ini anak-anak bisa menikmati Netflix maupun YouTube secara terpisah. Oh gitu. Iya, jadi antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu bisa diatur terpisah. Misalkan anak Pak Adi usia berapa? Masih kelas 3. Nah, kelas 3. Misalnya yang kelas 3 suka hobinya nontonnya misalnya YouTube. nonton YouTube biasanya sih. YouTube-nya apa, Pak? Ya paling ya itulah apa anak-anak lah paling kayak Nusa Rara, kayak film-film Nusantara gitu. ya, kayak atau Upin gitu. Ipin gitu kali ya, Pak iya. ya. Nah, yang sebelah sini yang besar Belum, masih 1. Oh, masih 1. Oh, nambah paling lagi boleh, ibunya. Pak. Karena kan RSE-nya kalau di Innova ada 2, boleh nambah anak Iya. lagi, Pak. Biar dinikmati 2 ya, Pak. Iya. Ya, jadi pemirsa Ngoko Podcast di mana untuk Innova Scenic sendiri yang tipe V ya, itu memiliki 2 layar monitor di bagian tengahnya yang bisa diakses secara berbeda, terpisah. Misalkan yang satu YouTube, yang lainnya bisa pakai Spotify, itu bisa. Enak ya? Iya, gitu. Dan juga bisa di-download sebelum jalan. Perjalanan Jadi, ya. jadi nggak makan kuota ya istilahnya gitu. Bisa Di-download dulu. seperti itu. Oke. Nah, untuk yang desain dashboardnya sendiri, untuk semua tipe sudah memiliki desain T-shape. Maksud T-shape apa itu? T-shape itu di mana desainnya itu dibuat lebih nyaman. Jadi mudah untuk lebih dijangkau, baik dari konsol box tengah, didesain lebih tinggi sehingga lebih nyaman dan pandangannya juga lebih maksimal Luas, untuk ya? pengendaranya, lebih luas seperti itu. Untuk nuansa interiornya, khususnya untuk tipe Q yang paling tinggi, tipe Q hybrid ya, tipe Q hybrid itu sudah memiliki jok kulit dengan desain bernuansa warna hitam. Nyaman ya kalau jok kulit ya. Iya, dia captain seat jok kulitnya, khusus untuk yang tipe Q hybrid. Q hybrid itu. Q hybrid. Nah, untuk G hybrid dan gasolin itu nuansa interiornya berwarna hitam dan coklat. Dengan panjang kabin bertambah itu 119 mm dan jarak baris kedua dan ketiga bertambah 56 mm. Oh, jadi ada jaraknya juga ya? Iya, ditambah jadi ya? intinya Nyaman, sih lebih lega lah, lebih lega kabin ya? yang sekarang. Jadi nggak untuk masuk Innova. dengkul ya? Iya, dia legroomnya lebih lega. Benar. Jadi untuk Innova yang sekarang lebih nyaman dari segi keluasan kabin juga enak gitu, Pak. Iya, jadi emang bener pantesan orang tuh ngelihat mobil Innova Scenic ini terlalu apa ya? Jadi wah terlalu bagus gitu loh. Saya mikir gitu ya. Lagi pula hybrid gitu kan. Hybrid itu kan untuk mengefisienkan bensin kan seperjalanan. Nah, mungkin nanti kita diskusi lagi sepanjang lebar apa permasalahan kalau apa perbandingannya lah Bu. Nanti ke depannya nanti kita diskusi lagi. Kita break dulu sebentar. Sobat Ngoko. Hai Nova, buka pintu. Kita kembali lagi sama Ibu Lini dari Tunas Toyota Pasar Minggu. Nah, tadi kita sudah jelaskan Ibu tentang kelengkapan antara tipe-tipe yang dari tipe hybrid dan tipe gas oilnya. Betul. Nah, dari yang tipe Q sampai tipe V sampai G sudah jelas lah. Mungkin nanti Sobat Ngoko punya pilihan, tinggal nanti Sobat Ngoko yang milih antara gas oil atau kelebihan-kelebihan gas oil atau yang hybrid. Nah, kalau untuk yang fitur-fitur lain ini Bu, kelebihan dari gas oil apa atau lebih dominan sekarang kan kita lagi mau ke hybrid nih tentang mobil listrik atau apa. Nah, itu lebih enaknya jelaskan Ibu gimana tuh Bu untuk tipe-tipenya. Untuk untuk Innova Scenic sendiri seperti yang tadi saya info ya, lini info itu ada di bensin dan juga bensin atau kita bilang gasolin istilahnya, gasolin dan juga untuk hybrid. Nah, kalau untuk perbedaannya di hybrid itu sudah memiliki driving mode electric vehicle dan juga sudah ada power mode dan normal mode. Jadi udah ada electric mode dan normal mode dan juga power mode. Nah, di mana untuk hybridnya sudah memiliki juga hybrid energy monitor. Jadi di tampilan multi information display-nya yang berukuran 7 inch ya. Yang sebelah kiri itu ya? Yang sebelah kanan, dekat kemudi ya. Itu kita bisa melihat pada saat ini tenaga apa yang sedang dipakai. Oh gitu, termonitor ya? Ya, itu bisa kelihatan di hybrid energy monitornya. Meskipun juga Sobat Ngoko juga nggak perlu repot-repot, karena kalau hybrid itu nggak perlu plug-in, nggak perlu colok ya Pak ya, nggak perlu ngecas sendiri. Dia udah otomatis
ngecas dari Iya, disupport dari mesin bensinnya. Itulah kelebihan dari hybrid seri paralel yang dikeluarkan oleh Toyota ini seperti itu. Jadi nggak perlu repot-repot ngecas ya, Sobat Ngoko, seperti Jadi itu Pak Adi. konsumsi bensin pun akhirnya menurun drastis ya, sekian berapa persen itu perjalanan biasanya? Betul, kalau untuk hybrid memang kelebihannya Pak, dia efisiensi bahan bakar dan juga senyap, lebih senyap. Oh. Nah, karena kan suaranya juga lebih senyap ya Pak ya. Oke. Karena kan sumber tenaganya mesin listrik dan bensin, lebih senyap seperti itu. Namun memang yang bensinnya pun juga oke sih Pak. Nggak Bensinnya masalah, sekarang ya? juga udah improve kok gitu. Cuman tinggal tergantung kebutuhan dari Sobat Ngoko Podcast nih, lebih cenderung butuhnya yang mana sih? Karena fitur-fiturnya juga berbeda juga. Memang sih kalau dari segi harga dibanderol untuk per Maret saat ini itu Sobat Ngoko Podcast sudah bisa membawa pulang Innova bensin yang serial terbaru, Innova Scenic bensin, dimulai dari bandrol harga 419 juta Sobat. Atau kalau misalkan Sobat menggunakan paket kredit, dimulai dari total DP 62 jutaan dengan angsuran di 9 jutaan selama 5 tahun. Itu kurang lebihnya ya Sobat Ngoko. Sobat Ngoko sudah bisa membawa pulang Innova Scenic bensin seperti itu. Adapun kalau untuk yang hybridnya, itu dibanderol dimulai dari harga 463 jutaan, sudah bisa memiliki Innova Hybrid Scenic yang terbaru. Seperti itu harga. Adapun harga ini adalah harga update per Maret. 10 Maret. Per 10 Maret Maret ya? 2023, di mana harga dan promonya juga tidak mengikat ya Sobat ya. Untuk saat ini kita ada promo bunga 0%, seperti itu Pak Adi untuk Sobat Ngoko Podcast. Mungkin dan juga pemirsa ada yang Toyota di langsung seluruh bisa kesini Indonesia. Bu ya. Iya, boleh nih Pak Adi juga boleh. Pak Adi Amin, bawa pulang. insyaallah. Iya. Dan juga ada promo-promo menarik lainnya, to be confirm bisa Sobat Ngoko nanti hubungi Ngoko Kita di Podcast sini dengan Pak Adi dan juga dengan saya, dengan Lini. Bu Lini langsung ya. Itu dengan tim saya nanti akan siap membantu para Sobat Ngoko Podcast untuk membawa pulang Innova Scenic seri terbaru. Seperti itu. Ya berarti selain itu lebih bensin, lebih mengurangi konsumsi bensin, lebih senyap juga kali Bu ya. Lebih senyap, betul. Jadi lebih nggak ada getaran-getaran. Biasanya kan kalau di tol nih, mesin kan kedengeran tuh. Betul. Berarti Kalau di ini sini lebih nggak ya, senyap, lebih sih. senyap ya? Lebih senyap. Tetap mesin hybrid tetap ada ya Pak ya, karena memang kan ada mesinnya juga. Namun memang jauh lebih senyap jika Senyap, ya? dibandingkan seperti Oke. itu. Namun memang untuk hybridnya saat ini ya, kondisi saat ini memang masih inden. Oh, masih inden? Masih Karena inden. banyak banget ya Bu, nggak Peminatnya nyangka ya banyak. bisa meledak seperti ini ya. Peminatnya dia ya, jadi masih inden sih untuk Itu saat berapa ini, tahun Pak. itu Bu kira-kira kalau dari saya mau mesen, indennya berapa tahun biasanya jangka waktunya? Variasi ya. Untuk saat ini sih memang bisa sekitar di atas 6 bulan sih Pak. 6 bulan. Itu all 6 bulan varian ya? Sampai setahun. Iya, untuk all varian hybrid ya. Iya, untuk Kalau hybrid, untuk varian hybrid. bensin kita ada Ada saat stok ini ya? ada iya. Tapi memang dari Toyota sendiri sudah mulai improve ya Pak Adi ya. Jadi udah mulai membaik sih untuk supply-nya Supply-nya seperti ya? itu iya. Jadi ya itu tadilah karena mungkin banyak peminatnya ya. Iya, saya juga dapat itu sih. Coba bikin tentang Innova Zenith yang hybrid atau yang Iya. itu. Jadi, ya udah boleh silakan. Jadi emang terbukti ya. Saya nggak hanya border info-info aja, jadi orangnya langsung sama Bu Lini langsung nih. Iya. Itu Nas Toyota Pasar Peminatnya Minggu. lumayan banyak ya. gitu. Makanya Iya. dari Toyota sendiri juga kami yakin akan mengimprove untuk produksinya ya, sehingga kebutuhan dari para customer yang sudah memesan Scenic pun juga kami harapkan segera mulai berangsur-angsur bisa terpenuhi. Iya, Seperti insyaallah. itu. Ya mudah-mudahan ya dengan berbaiknya perekonomian, Ya betul. itu yang Kita penting, ya, Pak, optimis. ya. Jadi Optimis perbaikan ke depannya. ekonomi lebih bagus, terus nanti daya belinya untuk Toyota ini lebih bagus Iya, lagi. betul. Jadi lebih perekonomian juga akan naik ya Bu ya, insyaallah Iya. mudah-mudahan. Karena Ya. Toyota sendiri juga selalu mendengarkan masukan-masukan dari customer-customer kita. Nah sih, itu tuh, seperti itu yang penting tuh Bu, Iya. itu konsumen. Kita kan Betul. sebagai pelaku konsumen nih Bu, Iya. keluhan-keluhan apa aja nih yang Toyota bisa berikan ke konsumen. Jadi
Umpamanya, ini tiba-tiba mau mogok tengah jalan, akinya gitu, mau starter di rumah, akinya habis gitu. Iya, iya. Nah, itu ada biasanya Toyota bisa itu Bu ya, ada atau self-service ya, Iya. untuk ke rumah atau yang di jalan-jalan itu loh Bu. Itu Iya. gimana Bu? Silahkan Bu. Ya, terima kasih Pak Adi Iya. ya. Untuk para pemirsa Ngoko Podcast dan juga para pengguna Toyota di seluruh Indonesia, Anda tidak perlu khawatir karena Toyota itu memperhatikan kebutuhan dari customer-nya. Bahkan kami pun juga konsen terhadap after sales service atau pelayanan setelah untuk pembelian, gitu, seperti itu. Jadi khusus untuk di Toyota sendiri memiliki fasilitas untuk Toyota Innova Zeniq ya, dan juga ada beberapa tipe yang lain itu memiliki fasilitas namanya T-In Touch atau Live Connected, di mana ini merupakan solusi terintegrasi yang bisa diakses oleh para pengguna mobil Toyota ya, yang mendapatkan fasilitas T-In Touch ini untuk memberikan Anda kenyamanan dan juga peace of mind dan juga selalu terkoneksi dengan mobil Anda melalui fitur T-In Touch, namanya T-In Touch, T-In Touch ini seperti Find My Car. Find My Car, di mana kita bisa mengecek keberadaan mobil kita melalui fasilitas fasilitas Find My ya? Car ini yang bisa terkoneksi dengan gadget kita. Gadgetnya. Namun memang para pemirsa Ngoko Podcast dan juga pengguna Toyota yang mobilnya mendapatkan fasilitas T-In Touch ya, seperti Toyota Zeniq ini kan all type ya, mendapatkan fasilitas T-In Touch ini ya Pak ya. Anda bisa mendaftarkan mobil Anda yang sudah keluar nomor rangkanya, keluar STNK terutama ya, dengan mendownload aplikasi namanya M-Toyota. Nah, Pak. itu tuh baru tuh, saya baru Iya, dengar tuh Bu. aplikasi Jadi M-Toyota. enak ya, praktis ya, Iya. dari HP aja terkontrol ya. Betul, jadi aplikasi M-Toyota ini didownload terlebih dahulu oleh para customer Toyota ya, yang khususnya Innova Zeniq ini juga bisa ya. Setelah mendownload, memasukkan data Pribadi ya. kepemilikan Pemilikan mobilnya, seperti itu ya. benar. Lalu juga verifikasi dengan emailnya. Setelah itu semua tahap dilalui, maka para pengguna Toyota bisa mendapatkan fasilitas tadi Find My Car, yaitu bisa Find My Car itu bisa mengecek keberadaan mobil kita saat ini ada di mana. Lalu juga ada namanya e-care maintenance. E-care maintenance itu ya, itu merupakan reminder untuk perawatan servis berkala. Oh, itu udah ada ininya ya, Iya, notifikasinya. ada notifikasinya seperti itu. Dan juga road assistance. Road assistance itu fasilitas direct 24 jam. Nah, itu tuh yang penting tuh, Bu. Emergency road assistance. Dimana kalau misalkan contohnya tadi kayak kasusnya Pak Adi, tadi Pak Adi di ada tol. pertanyaan kalau misalkan di tol. Tapi memang kalau di tol Pak, mohon maaf punten ya. Di tol itu berarti Tanggung jawab. tanggung jawab dari Untuk direct pelayanan dari tol. ini ya. Direct dari Tapi kan jasa pelayanan tol kan, tapi iya, kalau setelah direct udah di tol dari luar tol jasa itu marga kan ya. jasa marga Nah, benar. namun kalau misalkan contohnya kejadiannya di luar tol, Luar tol, mungkin ya Pak ya. Kalau di luar tol itu kita ada fasilitas tadi road assistant, di mana road assistant ini nanti bisa di-download dari aplikasi M-Toyota itu untuk mengetahui bengkel terdekatnya dari mana. Toyota. Ya, dan juga bisa menggunakan fasilitasnya seperti mekanik datang ke tempat jika mana diperlukan ya Pak ya, atau di-guide lewat telepon oleh customer service 24 Apa yang jam bisa dilakukan Toyota, apa yang bisa dilakukan di-guide. Kalau memang dirasa perlu montir harus datang, maka montir dari bengkel terdekat akan datang ke tempat. Apabila mana dirasa perlu derek, maka derek yang akan datang, seperti itu. Dan juga ada fasilitas geofencing. Geofencing itu adalah fasilitas yang berkesinambungan atau berhubungan dengan dari Find My Car tadi. Jadi kita bisa membatasi wilayah penggunaan mobil kita dalam radius sekian meter. Dan apabila lewat dari radius yang kita tentukan ya, pembatasan tersebut, maka mobil akan mengeluarkan notifikasi yang akan muncul pada gadget kita. Contoh misalnya starting point kita taruh misalkan di Tunas Toyota Pasar Minggu, contoh ya Pak ya. Lalu aku set geofencingnya, itu si customer ini set geofencingnya 150 kilo. Berarti apabila lewat dari 150 km dari radius starting start dari point sini, Pasar Minggu, maka akan mengeluarkan notifikasi. Itu salah satu fasilitas yang terdapat dalam T-In Touch tersebut. Lalu juga ada trip driving update, yaitu mengetahui
track record dari perjalanan si customer-nya sendiri. Seperti itu Pak. Jadi Toyota ingin memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada para penggunanya. Seperti itu. Jadi kami terus melakukan improvisasi. Inovasi-inovasi juga ya. Inovasi-inovasi ke depannya. Dan juga khusus untuk di Tunas Toyota Pasar Minggu ya, seluruh jaringan Tunas Toyota, kami memiliki fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh customer ya selama 2 tahun, yaitu free iuran derek gratis wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Serang, Cilegon, Banten. Oh, wilayah Seperti untuk itu. hampir Iya, Jawa Barat iya, ya. Jadi free iuran 2 tahun seperti itu. Nah, untuk after sales maintenance tadi kan untuk fasilitas keamanan ya Pak ya, benar. dan kenyamanan. Lalu bagaimana untuk fasilitas perawatan mobilnya sendiri? Iya, nah itu. Customer juga dimanjakan dan juga tidak perlu mengeluarkan anggaran yang lebih banyak lagi setelah melakukan pembelian mobil. Karena selama sampai dengan servis berkala 3 tahun atau 60.000 kilometer untuk para customer pembeli mobil Toyota Innova Zenix, Khusus Jenik ini ya. mendapatkan fasilitas free jasa servis dan part berkala sampai dengan servis berkala 3 tahun atau 60.000 kilometer, mana yang tercapai lebih dahulu. Dan apabila customer melakukan servisnya punctual atau tepat waktu sampai dengan servis ke-7 ya, yang 3 tahun atau 60.000 kilometer tadi, maka pengguna Toyota Zenix ini bisa mendapatkan fasilitas tambahan, yaitu garansi mesin yang tadinya 3 tahun atau 100.000 kilometer, itu akan ditambah lagi setahun atau 20.000 kilometer. Jadi totalnya menjadi 4 tahun Pak. 4 tahun ya. Atau 120.000 kilometer tadi. Itu. Wah, Ya. Jadi ternyata itu ya. Yang penting servisnya disiplin ya Pak. Disiplin. Ya. Disiplin, punctual sampai dengan servis ke-7 tadi, seperti itu. Olinya menggunakan standar Toyota Genuine Motor Oil. Iya, nggak boleh ganti oli yang lain ya. Iya, jadi menggunakan standar oli dan spare part kita yang tercantum dalam servis berkala, seperti itu Pak. Nah, kalau cukup ini ya Pak, cukup menggembirakan ya. Jadi emang hebat. Saya juga baru dapat kabar nih Toyota. Iya. Toyota seperti ini udah nggak kayak jadul dulu ya. Betul. Jadi karena kayaknya kami terus melakukan improvisasi yang bertujuan untuk inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan kami. Benar. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan aja dengan kita bikin diskusi seperti ini jadi mengedukasi Ibu tentang kedua belah pihak. Jadi kalau di dalam undang-undang perlindungan konsumen itu pelaku usaha juga harus berlaku jujur. Betul. Jadi ya sampai nanti jadi dari konsumennya pun harus berlaku jujur juga. Ya. Jadi jangan asal main, wah nih dari pihak pelaku usaha kita nggak boleh, kita dua belah pihak harus saling menghargai lah. Ya, jadi dimana semuanya kan memang ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, Pak. Nah, iya benar. Iya, jadi kan banyak juga Bu konsumen-konsumen yang bandel juga banyak. Gitu makanya jangan hanya itu aja. Dan juga memang harus melakukan servisnya udah pastinya di bengkel Toyota resmi ya. Kalau bengkel di sini 24 sampai jam berapa nih Bu? Kalau bengkel untuk di Tunas Toyota ini? Kalau untuk bengkel Tunas Toyota kami buka dari jam 7.30 sampai dengan jam 16. Jam 16 ya. Dari itu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sabtu Minggunya? Kalau untuk hari Sabtu jam 7.30 sampai dengan jam 14. Hari Minggu juga buka ya? Hari Minggu dengan perjanjian Pak. Oh, perjanjian? Ya, jadi dengan appointment. Appointment aja itu juga terbatas ya? Terbatas. Waktunya juga dari jam berapa itu Bu? Kalau untuk hari Minggu aku kurang tahu ya? Oke. Yang penting jadi konsumen untuk di Toyota. Nah, kita sudah masuk tadi Bu, yang soal garansi-garansi. Nah, kan ada lagi nggak Bu kira-kira soal garansi yang untuk hybrid nih Bu? Iya, garansi aki ya. Garansi aki itu setahun atau 20.000 kilometer, mana yang tercapai lebih dahulu. Itu ada ya akinya? Itu ada. Namun memang Pak Adi, ada beberapa hal yang bisa menggugurkan warranty sebetulnya. Nah, ini yang perlu Sobat Ngoko ketahui ya, karena supaya Sobat Ngoko bisa prepare menghindari hal tersebut gitu. Hal-hal yang menggugurkan warranty itu apabila Sobat melakukan servis tidak di bengkel resmi Toyota, melakukan modifikasi yang mengakibatkan perubahan pada mesinnya ataupun kelistrikannya ya, yang mengakibatkan gugurnya warranty, dan juga penggunaan bahan bakar yang salah. Contoh, misalnya pernah kejadian
harusnya ngisinya bensin, diisinya solar. Itu mah Iya, itu mah kelalaian itu udah ya. kelalaian tuh jauh banget Heeh, masih bensin ke solar. jadi itu juga termasuk salah satu yang mengakibatkan gugurnya warranty. Mm-mm. Lalu juga tidak melakukan servis berkala secara berkala. Oh, Jadi servisnya itu Jauh ya, jangkauan. iya, itu juga nanti akan ada observasi ya. Karena kalau klaim warranty itu sifatnya observasi sih sebetulnya seperti itu. Nah, untuk Zenix sendiri yang hybrid memiliki juga garansi baterai 8 tahun. wush, Atau 160.000 km mana yang tercapai lebih dahulu. itu Seperti itu, gila, lumayan. mantep banget ya. Tapi tetap ada syarat dan Ketentuan berlaku tadi, iya itu seperti pasti, itu pasti ya. Jadi lumayan ya, Lumayan. Pak. Toyota sangat konsen sekali terhadap kebutuhan dari Customer. pelanggan. Seperti itu. Ya, jadi selain itu juga masih banyak ya Bu ya, kayak untuk bengkel terutama nih Bu, pemirsa kita kan orang sibuk nih, udah di booking aja deh, Ya, gitu. Bisa nggak tuh Bu? betul. Gimana tuh Bu? Heeh. Booking nih hari Minggu, tapi harus hari Minggu aja Bu ya? Yang Jadi di sini. memang kami sarankan untuk para pengguna mobil Toyota jika akan melakukan servis ya sebaiknya memang booking dulu. Seperti Itu itu, lebih Pak, aman dengan ya? appointment lebih aman ya karena kan juga lebih well prepare lah Benar, istilahnya seperti benar. itu. Dimana Sobat Ngoko itu bisa melakukan untuk jika Sobat Ngoko bersedia Sobat Ngoko Sobat Ngoko Sobat Podcast. Ngoko tertarik ya, Tertarik, Sobat ya. Ngoko Podcast tertarik untuk servis berkala di bengkel kami Tunas Toyota Pasar Minggu. Sobat Ngoko boleh catat ya untuk nomor teleponnya. Booking bengkel kami bisa dengan Ririn di 0878 8683 1777 atau dengan Putri di 0878 8683 2777. Bookingnya via WhatsApp ya Sobat, dan juga bisa juga home service. Home service itu Di kayak gimana mana Bu? fasilitas home service ini bisa dilakukan untuk servis yang bukan termasuk kategori servis besar. Kayak ganti Dan oli untuk ya? sobat Ngoko yang memang sibuk ya, mobilitasnya juga mungkin tinggi ya, bisa melakukan home service, Oh enak gitu yaitu tuh home booking service. dengan servisnya di tempat Sobat Ngoko seperti itu. Di tempat dengan kerja perjanjian. atau yang di Iya. rumah ya? Ya, adapun untuk servisnya sendiri berkalanya sebetulnya kapan sih? Nah, sebetulnya untuk ketentuan fasilitas tiker, kita bilangnya tiker tiker ya, tadi, fasilitas ya. tiker ya, Yes. yang mendapatkan free jasa dan spare part sampai dengan servis berkala 3 tahun atau 60.000 kilo, lalu mendapatkan extended warranty jika servisnya punctual ya, mendapatkan perpanjangan garansi mesin setahun lagi, itu namanya fasilitasnya tiker, Pak. Nah, untuk fasilitas tiker ini, Sobat Ngoko bisa mulai melakukan servis pertama paling telatnya 1 bulan sejak dari serah terima kendaraan Sobat, Oke. gitu. Jadi Dari contoh, situ ya? ya misalnya kalau hari ini sekarang tanggal 20 Maret 2023, Sobat menerima mobil ya. Lalu servis pertamanya kapan? Yaitu maksimal 1 bulan sejak Setelah- sekarang. Jadi maksimalnya itu adalah 20 April. 20 April. Sebetulnya idealnya begitu. Jadi bisa dimajukan juga boleh. Lewat jangan. Iya, itu nggak boleh lewat Bu ya? Jangan lewat. Tapi harus konsisten ya, Iya, jangka betul. waktunya. Ya, sambil nanti untuk servis pertama itu pengecekan ya, Pengecekan. pengecekan gratis. Biasa Lalu lah, nanti next servisnya adalah maksimalnya 6 bulan. 6 bulan. Sejak serah terima mobil. Lalu untuk yang berikutnya adalah 12 bulan sejak kapan? Sejak serah terima mobil hari ini. Jadi cara hitungnya sepertinya gampangnya seperti itu. Tapi kalau yang di notifikasi dari Teen Touch tadi ya, itu gimana Teen bisa Bu? Touch. Itu bisa nanti bisa dikonfirm ke bagian bengkel kami Oke. untuk dipandu ya, untuk dipandu ulang lagi. Itu ya. lebih enak loh Sobat Ngoko loh. Notifikasi, iya. Jadi kita kan kadang-kadang kalau ada notifikasi di handphone dengan Teen Touch ini kan wah ya 3 hari ini udah 2 hari mau masuk bengkel Iya, jadi ada notifikasi. Ada track recordnya sih sebenarnya, kalau itu lebih tepatnya track record. Iya, Tapi jadi memang harus kelihatan. dikonfirmasi kembali dengan service advisor kami di Tunas Toyota Pasar Minggu atau dengan Wah. service advisor di bengkel-bengkel Toyota seluruh Indonesia untuk lebih memantau penggunaan dari fasilitas yang T-Intouch tadi seperti itu, Pak Wah. Agi. Bagus banget nih, jadi Gitu. luar biasa nih Toyota. Iya. Perkembangannya pesat ya Iya, tentang betul. untuk melindungi konsumen, customer khususnya di pengguna
Toyota Zenic ya, Betul, Pak. yang hybrid ataupun yang bensin. Atau yang bensin. Ya, mudah-mudahan aja dengan kita mengedukasi ke masyarakat, jadi orang tahu nih apa kelebihan dan itunya kekurangannya dari Toyota Zenic nih seperti ini. Iya, betul Sobat Ngoko Podcast, karena cukup dengan 62 jutaan DP, Anda bisa membawa pulang untuk Toyota Innova Zenic ya. Iya. Dari yang tipe Jangan lupa bensin kalau dan mau gasolinnya. beli Kijang Innova kesini ya Bu ya, ke Tunas Toyota Pasar Minggu. Minggu. Tepatnya itu Jalan Pasar Minggu nomor 7. Betul. Nggak jauh kok dari Pasar Minggu. Dengan saya Ibu Lini, di kalian. 0813 852 83583. Dan juga dengan tim kami dari Tunas Toyota Pasar Minggu siap membantu para Sobat Ngoko Podcast dan juga Pak Adi. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan bermanfaat buat semuanya ya Bu ya. Iya, Insya amin. Allah, amin. Dan bisa Untuk kemajuan kita kita semua. semua, amin, insya Allah. Dan juga Mudah-mudahan. untuk pelayanan yang baik untuk para pengguna mobil Toyota khususnya, dan juga untuk kemajuan kita semua. Oke, bagus Bu closing itu. statementnya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi ke sini. Iya, terima Jadi, kasih banyak iya, Pak Ade semoga- untuk waktu yang sudah diberikan, berkenan mampir ke Tunas Iya. Toyota Pasar Minggu. Seneng saya Bu, jadi saya melek gitu loh Bu tentang apa ini Toyota Zenic, soalnya banyak saya belum tahu itu kalau Toyota Zenic gitu. Nah, lebih enak lagi nanti kita ikutin test drive ya Bu ya. Iya, Boleh. oh iya, betul. Para sobat ini untuk Pak Adi juga mengingatkan ya. Kami juga menyediakan mobil test drive Nah, ya. itu tuh yang mobil test penting. drive untuk Toyota Zenic-nya sendiri dan juga untuk tipe-tipe yang lain juga sebetulnya ada sih Pak. Tapi memang tidak semua tipenya, ada beberapa tipe tertentu. Nah, untuk Toyota Zenic kami menyediakan unit test drive-nya untuk saat Tuh, ini. gampang. Seperti itu. Kalau mau test drive juga di sini juga bisa. Nanti Sobat Ngoko juga bisa sekalian Iya, pemampir, dengan janjian mampir atau lagi lewat. Mampir dulu deh ke Tunas Toyota, sekalian coba Zenic itu rasanya kayak apa. Kayaknya lebih, soalnya pakai roda depan ya Bu ya, penggerak roda depan ya. Penggerak roda depan. Iya, beda sama yang Kijang Innova dulu kan penggerak Iya. roda belakang ya. Dia menggunakan penggerak roda depan dan juga menggunakan platform terbaru ya, New TNGA Itu maksudnya apa Type tuh C. Bu? Jadi dengan platform terbarunya New TNGA Type C ini dia lebih stabil, lebih mantap, Oh, kabinnya lebih lapang, lebih senyap, lebih nyenyak. dan juga ada penambahan material peredam dan juga lebih efisien dari segi konsumsi bahan bakarnya. Seperti itu. Ya, kasih banyak Ibu Ya. atas waktunya, penjelasannya panjang lebar. Emang sih kita diskusinya nggak panjang ya, tapi lebar. Panjang tapi nggak lebar, jadi ya lumayan lah. Jadi buat informasi, mudah-mudahan Semoga bisa bermanfaat baik buat ya semuanya. untuk sobat Iya. Ngoko Podcast pada khususnya dan juga semua Iya. pengguna Toyota di seluruh Iya, Indonesia. amin. Makasih Bu atas Terima waktunya. kasih, Pak Andi. Semoga Toyota nanti semakin sukses, jadi semakin diminati oleh pada customer Indonesia. Iya, sukses Amin. juga untuk Ngoko Podcast ya Pak. Makasih. Amin. Halo, ya, Sobat Ngoko, demikian ya acara untuk kita Ngoko Podcast di Toyota Tunas di Pasar Minggu. Nanti kalau ada yang saran atau kritik untuk masukan, langsung aja ke Ibu Lini, apa yang maksud tujuannya mau beli atau produk Toyota, silahkan selain dari Zenic maupun yang tipe-tipe lain. Makasih, Sobat Ngoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.